Udah susah kuisnya Jul PDF. Halo, soalnya nyampe kan? Udah nyampe kan? Kok pas gitu. Oke, mohon maaf tadi terputus. Ternyata baterai laptop saya habis. Saya lupa ngecas. Saya lanjutkan. Ya, jadi kita sudah sampai pada bagian kesamaan dua deret. Jadi jika adik-adik punya dua deret kuasa, nah, deret yang pertama adalah AN X min X0, maka N, kemudian deret yang kedua adalah BN, X sama dengan X0 pangkat N. Nah, dua deret ini, F dan G, kita katakan sama jika dan hanya jika AN sama dengan BN untuk N dari 0 sampai K. Jelas ya? Sehingga kalau kita punya sigma AN X min X0 pangkat N sama dengan 0, itu artinya apa? Ada yang bisa menjawab dari definisi kesamaan tadi? Silakan, ada yang mau jawab? Dua deret dikatakan sama jika berlaku ini ya. Berarti di sini kita punya, kalau masih bingung, kita punya deret di mana 0 dikali X berpangkat N itu ya. Berarti kita punya di sini kesamaan AN sama dengan 0 untuk setiap N dari 0 sampai K. Ya. Jelas kira-kira? Kalau saya ganti ini menjadi 1, ada yang bisa menentukan nilai-nilainya 0 sampai A tak hingga? Halo? AM-nya 1. Siapa? Silakan jawab. AN-nya 1. AN-nya untuk N berapa itu? N0. Ya, N0. 0-nya sama dengan 1. A1-nya berapa? 0 ya. A2 juga 0. Jadi A0-nya 1, AN sama dengan 0 untuk N tidak sama dengan 0. Jelas? Oke, saya ganti lagi soalnya menjadi X kurang X0 3, angka 3. Ada yang bisa membantu saya mencari A0 sampai angka hingganya? Yuk. A0-nya berapa? 3.
3 dikali X min X 0 pangkat 3. Nolnya adalah 0. 0. 1 juga 0. Yang tidak 0. 0. A3. Ya, A3 sama dengan berapa? 3. Ayo. 3. Lebih greget lagi. Ya. Apa 3? 3. 3, betul. 3 bisa dituliskan A3 sama dengan 3. N sama dengan 0 untuk N tidak sama dengan. Oke, bagus. Saya berikan satu contoh lagi. Ingat di sini 4 ditambah 3. Ya, siapa yang bisa bantu saya? A0-nya E. A0-nya I, betul, bagus. A2-nya 4 tambah E. A2-nya 4 ya. Nah, N sama dengan 0 untuk N tidak sama dengan 0 dan ya, karena nanti Anda pasti akan terlibat dengan persamaan deret ya. Kalau ini Anda belum kuasai, tidak akan bisa menyelesaikan PD dengan deret. Paham kira-kira? Paham, Bapak. Oke. Ini di record ya, nanti di share juga untuk lagi. Oke, berikutnya saya akan ingatkan adik-adik tentang fungsi analitik ya. Oke, sebelum ke fungsi analitik kayaknya ada satu. Nah, deret Taylor yang perlu adik-adik ingat kembali. Pernah mendengar tentang deret Taylor? Pernah, Pak. Oke. Ada yang masih ingat bentuk dari deret Taylor-nya? Jadi sebuah fungsi bisa saya ekspansi menjadi sebuah deret hingga deret cosine yang dari 0 sampai tak hingga f n x0 dibagi n faktorial x dikurang x0 pangkat. Ya, ini penting Anda ingat kembali. Mengapa? Ya, nanti ketika Anda mencari solusi deret, Anda akan menemukan bentuk-bentuk deret. Sehingga nanti kalau itu Anda bisa kenali sebagai sebuah ekspansi dari deret Taylor, Anda bisa menemukan fungsinya. Sebagai contoh ya, saya punya fungsi fx. Y sama dengan x. Ada yang bisa membantu saya mencari f aksen x-nya berapa? E pangkat X. E Ya, pangkat sama X, Pak. juga ya, e pangkat x. F double x juga e pangkat x. Nah, sekarang jika bentuk ini saya ingin ekspansi ke deret, ya berarti yang Anda butuh. Nah, sekarang ekspansinya di mana? Saya ambil aja pusatnya di
X0 sama dengan 0 ya, biar mudah. Kenapa? Karena di X0 sama dengan 0, dia analitik. Nah, sekarang baru definisi analitik. Analitik itu artinya dia continue di titik ini, kemudian di turunannya, turunan pertama, kedua, dan seterusnya sampai turunan tak berhingga ya. Nah, ternyata di fungsi E pangkat X dia analitik di 0. Sehingga saya bisa ekspansi E pangkat X itu sebagai deret Fn 0. Kenapa 0? Karena dia analitik di 0 ya. Dan N faktorial dikali X. X0 saya ambil 0 ya. Sehingga bentuk ini nanti akan kita peroleh untuk N0, untuk N0, F0-nya berapa hasilnya? F0, 0. 0 faktorial 1. Nah, berikutnya F1 di 0 dikali X. Berikutnya F2 0 dikali X kuadrat per 2. Berikutnya F3 0 X pangkat 3 per 3 faktorial. Kalau saya lanjutkan, apa hasilnya di sini? Ya, sesuai dengan ya. Itu F N Fn 0 0 N. X pangkat N per N faktorial. Oke. Terus dari bentuk yang terakhir ini, nah kita kan sudah mengetahui ya turunannya itu kan sama dengan fungsinya. Nilainya di 0 itu adalah berapa? F0 berapa hasilnya? 1. Ya. Sehingga bagian ini adalah 1. Sehingga kita peroleh sigma langsung ini ya. 1 dikali X pangkat N per N faktorial. Sampainya bisa kita hilang. Ya, inilah bentuk ekspansi Taylor dari fungsi E berpangkat X. Nanti, nah adik-adik jika ingat kembali yang diajarkan kemarin di kalkulus kubah banyak, nah, khusus untuk yang analitik di X0, ya adik-adik akan dapatkan bentuk deretnya adalah, nah ini yang sudah kita turunkan tadi ya, di pangkat X, nah, sama ya, X pangkat N ya. Nanti fungsi-fungsi lainnya adik bisa juga turunkan sendiri dengan cara seperti tadi, dan akan diperoleh bentuk-bentuk deret Taylor-nya karena dia di pusat X0-nya sama dengan 0, selanjutnya disebut deret Maclaurin ya. Bentuk-bentuk seperti pada layar ini. Silakan coba sendiri ya kalau masih penasaran. Jadi itulah definisi dari sebuah fungsi yang analitik. Itu ketika di F dia continue, begitu juga pada turunannya. Saya lanjutkan ke pergeseran indeks.
Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ya. Kalau tidak, saya lanjutkan. Ya, kita tuliskan kembali bentuk umum dari sebuah deret kuasa n x kurang x0 pangkat n dari 0 sampai tak 3. Nah, adik-adik bisa perhatikan di sini indeksnya menggunakan simbol n. Boleh simbol yang lain? Boleh, Pak. Boleh ya. Ini dummy ya, kalau simbol boneka ya. Jadi bisa kita ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalkan saya ganti di sini dengan i, juga boleh. Tidak mengubah apapun, jadi masih ekivalen. Nah, ketika saya ganti n-nya itu sebagai m plus 2, apa yang terjadi ya tinggal diganti aja. Di sini m plus 2, m plus 2, m plus 2. Namun, keumumannya adalah menuliskan bentuk ini sebagai ini ya, itu m negatif 2. Sehingga nanti seolah-olah ketika nilai indeksnya di sini ditambah, di sini dikurang. Contoh ya. Saya jeda 3 menit ya, ada tamu. Coba adik-adik lihat dulu latihan ini ya. Nomor latihan 13. Satu nomor, kerjakan nomor 2 dan 3 dulu ya. Saya kembali lagi. Oke.
Oke, saya lanjutkan lagi ya, jadi ya. Jadi pergeseran indeks nah, coba perhatikan contoh 3 yang ada di buku ya, dan juga sudah saya screenshot untuk ditampilkan di layar. Ya, saya tuliskan kembali agar Anda bisa mengikutinya dengan baik. Jadi bentuk AN, X pangkat N 2 sampai tanya, ini indeksnya bisa digeser ke 0, bisa digeser ke 0, berarti ini dikurangi 2 ya. Kalau di sini dikurangi 2, itu artinya di bagian argumennya ditambah 2 ya. Jelas kira-kira? Ada pertanyaan? Jelas. Jelas ya. Jelas, Pak. Jelas. Kalau di sini diubah menjadi 4 misalnya, nanti di sini menjadi Plus 4. Plus 4. kurang 2 ya. Iya, kurang 2, Pak. Kalau di sini tambah, di sini kurang ya. Kalau di sini kurang, di sini tambah, dibalik aja. Oke. Perhatikan contoh 4. Nah, ini sudah lebih kompleks ya. Jadi ada bentuk sigma n plus 2, n plus 1, n x min x0 kurang 2. Batasnya atau indeksnya dari 2. Ingin dibuat menjadi 0. Berarti ini dikurangi 2 ya. Jadi ini ditambah 2. Ditambah 2. 4. Ini menjadi 3. 3. Ini tambah 2. Ini tambah 2 menjadi N. ya, sama ya. Oke, saya rasa itu mudah. Nah, sekarang tinggal kita aplikasikan apa yang sudah dipelajari ini untuk bisa menyelesaikan PD dengan solusi DRF. Oke, siap ya masuk ke bagian inti. Tadi itu baru pengantar semua ya. Jadi belum, ibarat itu pemanasan, sekarang baru inti. Latihannya nanti ya, karena ini materi masih banyak. Biar tercapai target. Oke, saya langsung aplikasikan saja ya. Nanti teorinya baca di buku. Jadi apa yang sudah ada dipelajari semua, kita langsung aplikasikan. Diberikan PD sama dengan 0. Oke, sampai sekian jelas dulu.
permasalahan yang kita ingin cari solusinya? Iya, Bapak. Perhatikan ya, langkah 1 adalah memisalkan solusinya adalah sebagai deret kuasa ya. Dalam hal ini saya pilih AN X pangkat N. Kenapa saya pilih pusatnya adalah 0? Ya, itu karena kata analitik tadi ya. Ternyata PD ini domainnya tidak melarang nilai X0 sama dengan 0. Semisal di sini ada bentuk X, misalnya tidak boleh nanti memisalkan X0-nya sama dengan 0. Kenapa? Nanti kalau diubah Y double aksen plus super X sama Y sama dengan 0. Jadi ada larangan X sama dengan 0. Sampai sekian jelas? Ya, nanti teorinya saya singgung lagi sedikit. Sekarang ke aplikasi dulu, biar nyambung dengan review yang sudah kita lakukan tadi. Langkah 1 jelas? Jelas, Pak. Ya, berikutnya langkah 2. Ini mencari Y aksen dan Y double aksen ya. Karena di sini dibutuhkan Y double aksen. Y aksennya, ayo lebih cepat. Sesuai yang dipelajari tadi, N sama dengan 1 ya. Ayo. Yang tadi sudah dipelajari. Y aksennya adalah N. AN. Nah, N bagus. X. X pangkat N-1. X pangkat. Berikutnya X double aksen. Sigma. N mulai dari 2 ya. Berarti N dikali N-1. 1 AN N X N. X pangkat N-2. Langkah ketiga adalah substitusi. Ya, substitusi seperti apa? Seperti yang dibutuhkan oleh PD-nya yang tertera di sana. Berarti kita substitusikan sigma N sama dengan 2 N dikali ditambah YN ya. YN-nya N mulai dari indeksnya ditulis ya biar tidak salah, karena penting sekali indeks di deret. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang baru masuk ilmu tadi ya, menggeser indeks. Oke. Sebuah polinom, ini kan polinom ya, berpangkat N, itu bisa digabungkan untuk suku-suku yang sejenis. Kapan sukunya sejenis? Saat variabelnya sama. Ya, variabelnya sama dalam hal ini, karena variabelnya X berpangkat, berarti pangkat dari variabelnya adalah sama. Nah, agar mudah mengkombinasikan, dalam ini menjumlahkan variabel-variabel berpangkat sama, saya lakukan pergeseran indeks ke deret yang pertama, sehingga di sini menjadi X pangkat N. Jadi tujuan kita mengubah bentuk ini menjadi X pangkat N. Sehingga di sini berarti ditambahkan 2 ya. Di sini dikurangi 2.
Ini tambah 2. Tambah 2. Ditambah 2. Nah, jika sudah, tinggal kumpulkan ya. Nah, kita sudah punya suku yang jenis. Nanti saya coba share di catatan ini ya, kalau bisa diekspor di PDF. Ya, jadi bagian yang koefisien ini sekarang bisa digabungkan ya, seperti penjumlahan deret yang sudah kita pelajari tadi ya, R tambah G ya. Tinggal ganti AN dan DN itu sesuai dengan yang tertera di sini. Kita dapatkan jumlah dari koefisiennya adalah apa di sini? N tambah 2, N tambah 1, plus 2, ditambah N ya. Berpangkat N sama dengan 0. N dari 0 sampai tak 3. Oke, sampai sekian jelas ya. Nah, itu langkah ketiga. Langkah keempat, nah, ya, gunakan kesamaan dari deret ya. Dia akan sama dengan 0. Itu artinya setiap AN akan nilainya sama, setiap ini ya, nilainya akan sama dengan 0. Berarti kita dapatkan N ditambah 2, N tambah 1, N tambah 2, N itu sama dengan 0. Atau AN tambah 2 sama dengan negatif AN dibagi N plus 1, N plus 2. Sekian bisa dipahami. Nah, di langkah 4 ini, inilah yang kita sebut sebagai relasi rekuren. Nah, itu dulu kita sebut sebagai persamaan rekursif ya. Jadi suku ke N bergantung pada suku sebelumnya. Udah? Nah, langkah kelima, jadi saya ajak adik-adik untuk menemukan pola ya. Dari relasi rekuren yang dimiliki. Nah, saya ambil untuk N sama dengan 0 misalnya. Saya peroleh A2-nya berapa di sini? Negatif A0 dibagi 1 kali 2. Setuju? Setuju, Pak. Ini lanjut. Untuk N1 saya peroleh A3 sama dengan A1 A1 negatif A1 2 kali 2 dikali 3. Nah, sekarang ubah ke bentuk yang belum bisa ya. Kemudian A4 sama dengan
min Min A. A. Min A2. Min A2 Negatif A2 per Per 2 dikali 4. 3 dikali 4. 4. Oke. Jadikan ya A0 sudah punya A2-nya. Negatif dikali negatif jadi positif ya. A0 1 kali 2 kali 3 kali 4. Cok. Lanjut A5 negatif A3 kali 4 4 kali 4 dikali 5. jadi dengan di A1 2 dikali 2 dikali 3 kali 4 5. kali 5. Lanjut, ada yang mau menebak A6-nya? Min A4. Min A4 A4 dan per 5 dikali 6. 5 dikali 6. dalam bentuk A0 negatif 1 dikali Negatif A0 per A0 per 1 dikali 2 1 dikali dikali 2 dikali 3 dikali ya 4 dikali per 5 dikali 6 faktorial. Faktorial. Lanjut. Berarti A kalau dia genap Sudah punya mes. A2 negatif A4 positif berarti negatif 1 pangkat N kali Ya. 0 per 2N ya. N faktorial. Ya. Inilah yang saya maksud sebagai temukan pola ya. Lanjut. A7 biar ketemu polanya. Ini lagi negatif dia ya. Negatif 1 dikali A1 dibagi 7 faktorial ya. 7 faktorial. Berarti A2N tambah 1 negatif 1 kali berpangkat N A1 per 2N tambah 1. Nah, langkah berikutnya kalau sudah ketemu polanya, ya langkah 6 substitusi ya. Jadi kita punya solusi Y sigma N X pangkat N ya. Kita sudah punya untuk N genap, N ganjil ya. Untuk genap kita dapatkan ini ya. Negatif 1 pangkat N A0 per 2 pangkat 2N faktorial kali X pangkat 2N. Nanti biar penulisannya bagus, penulisannya bagus, ya kita ganti saja. Ini kan variabel dummy ya. Berarti satunya lagi sigma ini ganjil ya. Ini berorek-orek anggap. Negatif 1 pangkat N A1 per 2N tambah 1 faktorial sini X pangkat 2N tambah 1.
Ya, ternyata ini bisa kita gerakkan dari N sama dengan 0 sampai ya. Ini bisa kita gerakkan dari N sama dengan 0 sampai ya. Oke, jadi kita sudah dapat solusinya. Ternyata dia adalah berupa jumlahan deret 0 sigma negatif 1 per 2N faktorial X pangkat 2N ditambah A1 sigma nanti saya negatif 1 pangkat N X pangkat 2N tambah 1 per apa di sini 2N tambah 1. Nah, kalau Anda perhatikan dari deret Taylor yang sudah kita pelajari ini berhubungan sekali dengan bentuk kosinus ya. Taylor. Nah, ini ya. Nah, ini ternyata adalah kalau yang genap cos ya. Ini adalah cos X. Ini adalah sin ya. 1 sin X. Oke. Jadi untuk mendapatkan solusi ini saya sudah ingatkan ke adik-adik semua pengetahuan prasyarat yang harus adik-adik kuasai terlebih dahulu. Langkah 1, jadi adik-adik harus memastikan pusatnya X0 itu adalah analitik pada Y. Itu artinya dia terdefinisi untuk PD dan turunan-turunannya. Langkah kedua, turunkan pemisalan yang kita buat ini sesuai dengan kebutuhan. Kalau sampai Y double aksen ya turunkan sampai Y double aksen. Kalau ordernya lebih tinggi ya terus turunkan sampai dapat sesuai dengan ordernya. Langkah ketiga, substitusi untuk mendapatkan bentuk nanti yang bisa mengarah ke persamaan relasi rekuren. Ya. Setelah dapat relasi rekuren, temukan pola ya, sehingga nanti kita dapat tuliskan menjadi ya deret yang bisa kita kenali itu sebagai ekspansi Taylor atau tidak. Ya. Jadi seperti itu. Untuk teorinya silakan dibaca kembali di buku ya. Ada pertanyaan? Kira-kira bagian yang mana yang belum dipahami? Ada pertanyaan? Ya, ini hanya 6 langkah ya. Ini kan ada lagunya. Ada pertanyaan dulu, jadi? Ya, jadi ada 6 langkah yang harus dikuasai ya untuk bisa menyelesaikan PD dengan solusi deret.
Silakan jika ada pertanyaan, saya berikan kesempatan untuk itu. Ya, seperti saya bilang ini ada lagunya ya. Jadi, solusi itu dekat 6 langkah dari PD ya. 6 langkah. Saya mengundang diskusi atau pertanyaan dari Anda jika ada yang belum jelas. Kemudian untuk e-learningnya saya sudah siapkan kuis 7 soal ya. Waktunya kurang lebih 70 menit ya.